bisa saya lagi. Apa lagi? Yang berapa? Yang gede 5.000. 4,5 ya, maksudnya yang 5.000. Berapa? Sebenarnya kalau misalnya kita cari uang itu nyari rezeki ya dari mana aja bisa. Cuman yang harus lu pikirin, nyari rezekinya sekalian lu pikirin tuh buat berkembangnya tuh kedepannya cepet gitu. Maksudnya lu harus bisa berkembang, jangan monoton. Lu cuman bisa kerja di atas meja doang udah. Jangan kalau bisa. Nah, jadi kenapa gua lalui pintasannya ke dagang, karena pemikiran gua kalau lewat dagang itu, apalagi toko sembako ya kan, sembako itu 9 bahan pokok loh. Jadi orang tuh setiap hari tuh belanja. Beda dengan yang punya usaha restoran makanan. Karena kenapa? Oke lah, kalau misalnya punya makanan, lu ini dalam pikiran gua ya, nggak tahu kalau misalnya memang pikiran orang kan berbeda-beda, tapi ini dalam pemikiran gua, kenapa gua kurang seret gitu ke usaha makanan atau minuman yang macam-macamnya. Karena setahu gua kalau makanan atau minuman, kalau usaha makanan dan minuman itu setahu gua tuh rasanya cuman sebentar. Karena kenapa? 3 orang tuh nggak mungkin setiap hari nih, setiap malam beli makanan itu mulu, bosen yang ada. Nah, jadi mending gue cari jalan pintasnya ya udah ke dagang sembako atau ke usaha gitu kan. Nah, sembako itu kan 9 bahan pokok, jadi semua orang tuh emang sehari-harinya butuh dengan kebutuhan pokok yang di dapur mungkin, atau mungkin yang buat jualan lagi di kampung kan bisa juga orang belanja yang macam-macam yang bukan cuma buat di dapur doang. Atau mungkin sekarang tuh lagi ini ya, lagi semarak banget sama bahan-bahan bumbu atau apa ya, gue jual itu semua. Makanya gue lebih baik buka usaha sendiri daripada kerja sama orang lain gitu. Dalam artian bukan juga ijazah gue juga nganggur, enggak, insya Allah enggak. Gue pakai dia sebelum gue dagang juga, emang udah banyak yang nawarin gue jadi guru BK gitu kan. Cuman waktu itu dikarenakan memang jauh sekolahnya dari tempat toko gue, ya tetap gue ninggalin kerjaan sebagai guru BK tadi gitu kan. Makanya gue harus mikir-mikir lagi juga gitu. Nah, jadi singkat ceritanya kan, dari mana sih modal usahanya gitu kan, dari mana sih modal uangnya dipakein usaha kan ya. Sepintas lu tahu nih kan, di dalam video ini kan udah gue liatin tadi, udah dikasih lihat kan berapa banyak item dagangan gue. Ya kalau misalnya dihitung bulatkan, ini tuh 100 juta lebih mah ada. Maksudnya dari mana sih modal usahanya, kok bisa ada uang segitu? Modal usaha itu gue kumpulin dari semenjak gue menjadi yang sekolah. Selama gue sekolah tuh berapa tahun? 4 tahun gue kuliah, 6 tahun gue, berarti 10 tahun gue selama sekolah SMP sampai kuliah. Itu tuh gue ngumpulin duit karena gue waktu dulu alhamdulillahnya berprestasi menjadi atlet. Nah, jadi uang dari atlet tersebut, dari uang masuk dari atlet, pemerintah gitu kan, atlet pencak silat, dulu tuh gue kumpulin dan nggak pernah kepake gitu. Ya ngapain juga dipakai kalau misalnya emang nggak ada berkepentingan banget gitu kan. Karena yang gue pikir tuh lebih baik gue menonjolkan kebutuhan gue daripada keinginan. Nah gitu. Terkumpullah uang sebanyak ratusan juta, dan akhirnya gue mikir tuh nggak mau gitu uang gue tuh nganggur, makanya gue puterin lewat dagangan gitu gengs. Jadi kalau teman-teman yang berpikiran lu mau punya usaha karena emang dari orang tua lu gini, ya oke, fine, thank you. jadi kekinan gitu kan. Oke, emang gue akui orang tua gue juga dagang sebenarnya. Orang tua gue juga dagang, tapi enggak dalam artian orang tua gua dagang juga, gua nggak langsung minta barang. Gua pengen buka usaha, tolong modalin, enggak. Gua dagang juga walaupun gua ngambil barang di ayah emak gua, di orang tua gua, tetap sebagai dihitung hutang, dan itu harus bayar. Karena beda yang laci gua sama laci emak ayahku itu beda gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya lu mau berusaha, semuanya bakal dapet. Bener siapa yang kata orang bilang, wah gue pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Wah lu parah kalau misalnya emang cuman bermimpi doang tapi nggak pernah lu lakuin gitu. Dan sebenarnya
hidup tuh sekarang sudah lebih mudah ya. Kalau emang lu berpikiran gak punya modal terus, dan sedangkan lu tipe lu tuh maunya langsung ada modal, ya seenggaknya lu sekarang kan ada tuh pinjaman dari bank ya kan. Kalau kata orang banyak mah bank itu orang tua kedua tuh nggak. Karena kenapa? Yang tadinya kita nggak punya modal jadi punya modal. Sebenarnya lu nggak harus mikirin bunganya ini atau segala macam yang bisa memperberatkan pikiran lu, nggak usah mikir ke situ sebenarnya mah. Karena kenapa? Kalau emang lu berpikir ke situ terus tanpa ada pergerakan positif, ya lu nggak bakal maju dan lu nggak bakal bisa menjadi orang yang berkembang. Karena yang ada dalam pikiran lu tuh negatif. Kenapa itu sedihnya? Wah sedih nih. Oh udah mami, ntar Maya ngitung orang lu mah, ngitung belanjaan. Mama nelpon bu, mau nelpon mama nggak bu? Mau kawin lagi nggak? Ayo. Bagi teman-teman nih yang awam banget tentang perdagangan, usaha, maksudnya dengan cara berputar uangnya tuh secepat apa sih? Sebenarnya kalau masalah dagang sembako itu tuh bisa dibilang keuntungannya paling sedikit daripada dagang-dagang sepatu, baju, buku. Sembako tuh paling dikit keuntungannya. Karena kenapa? Sembako itu keuntungannya bisa kita ambil 5 atau sampai 6% doang. Tapi yang harus kita pikirkan, orang belanja di toko kita itu nggak cuma satu item doang, minimal 10 item. Kan nggak mungkin orang cuma ngambil bawang putih doang sekilo atau kopi doang satu, nggak mungkin. Orang belanja itu pasti 10 item. Nah jadi kalau misalnya memang lu berpikirnya wah dikit banget apa untungnya gini, lu nggak usah takut. Karena setahu gua dagang sembako itu nggak pernah rugi asal kalau setahu gua ya. Soalnya kenapa? Lu dalam beli banyak barang di situ udah ada diskon, sedangkan lu jual ke orang itu nggak pakai diskon. Nah jadi apalagi yang lu jual itu termasuk yang eceran. Kan beda harga eceran, harga pakan dengan harga dusan begitu. Jadi menurut gua kalau misalnya lu masih ragu dalam usaha, contoh dong, misalkan harga barang 1.000 lo beli 1.000 gitu. Nah jadi sebagai contoh nih ya, gua beli susu enak kaleng, satu dusnya itu 390.000 dibagi 48 karena isinya 48 kaleng. Nah modalnya itu 8.125 perak. Lu jual 9.000, udah ada 900 geng di dalam satu kalengnya itu. Nah lu kaliin 48 kaleng, jadi 10 kali 9 aja lu udah untung 9.000. Kalau lakunya 10 apalagi 40, berarti udah 40.000 lu untung dalam satu karton itu. Nah kalau misalnya ya pokoknya emang nggak ada yang rugi lah kalau misalnya mindset dan pikiran soal dagangan lu bener gitu. Dan ingat setelah kita memegang uang banyak juga nggak harus selalu lu berpoya-poya kalau soal dagang geng. Karena kalau emang lu nggak punya sifat yang khawatir tentang keuangan, ya berarti lu bakal ngalamin kebangkrutan nantinya kalau misalnya lu megang uang tanpa memikirkan hal yang khawatir gitu. Contoh kayak misalnya lu pengen beli apa nih yang lu pengenin tapi sebenarnya nggak lu butuhin banget. Mentang-mentang lu punya uang tiba-tiba lu beli sana sini, ya akhirnya kebangkrutan bakal ada kedepannya di usaha lu itu. Karena lu nggak punya sifat khawatir kalau misalnya lu beliin ini nanti barang yang di toko apa yang kosong, nanti barang yang di toko kebeli lagi nggak, barang-barang yang di toko apakah masih banyak stoknya apa gimana gitu. Tayangan kotak 1 Rengkos renceng Terus dan besar 1 Kaden terus jadi kan kita kan sistemnya pasar ya. Pasar tuh nggak cuman kita doang yang buka toko. Sebenarnya banyak hal sih yang harus kita tahu dalam usaha. Pertama dalam usaha itu yang paling penting banget, bagaimana caranya kita tuh orang yang belanja sekarang besoknya datang lagi sampai seterusnya balik lagi. Ya sebagai contohnya ya pertama kita harus ramah, harus bisa menilai orang. Saking ramahnya kita boleh
kita tuh melihat dari mimik wajahnya dan matanya, apakah orang ini bisa diajak bercanda, diajak ngobrol sehingga dia nyaman, sehingga besoknya dia ke pasar tuh toko belanjanya ke toko kita lagi. Sebenarnya kenyamanan sih seorang paling utama, karena kenapa? Mau masalah setahu kita ya, masalah harga atau masalah yang lainnya, kalau emang orang udah nyaman ke toko kita, ya kita ya dia pasti bakal balik lagi gitu. Sama halnya kalau misalnya cewek nih udah nyaman sama lu, ya udah sama lu terus. Tapi kalau misalnya lu yang jomblo nih, ya lu pikirin dah sikap lu sama cewek-cewek yang lain kayak gimana. Lu bikin nyaman cewek nggak gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan juga sebagai melihat keuangan ya, pertama ya. Lu kalau misalnya emang niat dagang, nggak cuma menghasilkan uang. Beda pemikirannya sama orang yang kerja gitu. Orang kerja, dia kerja nunggu hari gajian. Setelah itu uang gajiannya dihabiskan, disisihkan hingga lebih besar pasak daripada tiang. Lu ngerti nggak? Lebih besar daripada tiang, lebih besar gaya hidupnya daripada keperluannya gitu. Itu beda ya kalau misalnya punya pemikiran usaha. Kalau lu pengen punya pemikiran usaha yang berkembang, sebanyak apapun lu megang uangnya tuh pasti bakal dibelikan untuk usaha keesokan harinya. Kayak contoh, sebenarnya yang pusing itu bukan nggak punya uangnya, tapi kebanyakan uang. Kenapa pusingnya kebanyakan uang? Nggak tahu tuh, saking mikirin gimana caranya uang ini nggak nganggur, nggak tahu tuh harus diapain lagi uangnya. Mau dibuka cabang udah banyak cabang, mau dibeliin belanjaan udah banyak barangnya. Sebenarnya gitu kalau misalnya lu punya pemikiran di bidang usaha. Tapi kalau misalnya lu nggak punya pemikiran kayak begitu, ya udah, ibarat lu kerja, uang buat besok masih ada, lu libur dulu sehari sampai akhirnya uang lu menipis, baru lu kerja lagi. Nah gitu geng, beda lah pokoknya kalau misalnya lu punya pemikiran usaha berkembang tuh beda. Jadi ibarat tuh kalau orang usaha itu, kalau bisa lu pulang tuh nggak usah bawa uang banyak-banyak. Ya buat apa? Lebih baik lu beliin barang lagi yang bisa lu jual buat keesokan harinya begitu. Nah di umur gue yang ke 23 tahun ini, harapan gue di umur 25 tuh, bahkan pemikiran gue tuh sebelum di umur 25 gue udah buka cabang 2 gitu. Nah itu harapan gue. Tapi kalau misalnya memang kondisi keadaan berkata lain, ya seenggaknya gue kejar buat nikah dulu, seenggaknya gitu, buat nikah dulu. Dan pokoknya itu harapan pertama gue. Dan harapan selanjutnya kalau misalnya gue udah tercapai, ya gue tuh harus punya kehidupan yang lebih nyaman. Kalau misalnya memang gue sekarang kan gue masih dalam sistem yang kuno ya, masih menjaga toko atau masih harus menetap di toko. Dan harapan gue nanti kalau misalnya gue udah pinter banget mengelola semuanya, ya gue harapan gue tuh bukan gue lagi yang jaga toko, tapi gue punya karyawan yang mempunyai sistem, ada sistem yang apa ya dinamainya, yang semacam online gitu. Jadi gue kemanapun gue pergi, uang tuh tetap tahu gue pemasukan dan pengeluaran berapa. Jadi sistemnya kayak Indomaret, Alfamart, ya contoh kecilnya kayak Swalayan lah kan. Coba lu pernah berpikir nggak sih geng, sistem Indomaret, Alfamart, lu nggak pernah lihat kan orang yang punya Alfamart tuh jagain toko Alfamartnya? Berarti pengennya kayak gitu ke depannya harapannya. Nah jadi ya seenggaknya sebelum gua mencapai keharapan itu, ya gua sedang berproses sekarang gua sedang ada di fase yang berproses gitu. Untuk kafe serenceng, terus masako, ayam serenceng, terus minyak setengah, terus Udah 88.500, nggak nyampe 100 ribu aja sayang. Jadi sepanjang gua ngomong nih ya, mungkin kebanyakan atau ya sesingkat-singkatnya, semoga aja omongan gue tuh terpintas lah di dalam pikiran lu. Maksudnya ada pengen membuka usaha, ya buka usaha aja, nggak usah harus berpikiran negatif atau bangkrut. Kalau emang lu berpikiran seperti itu, nggak bakal lu bisa berkembang. Nah jadi sekian banyak gue cerita, ya semoga aja buat seumuran gue yang masih belum ngapa-ngapain, atau mungkin adik-adik
abang-abang yang masih pengen mau berkembang tentang dagangan, atau lu yang pada udah dagang, yang udah pada di atas gua banget nih, yang udah pakai berjas ya kan, ya semoga aja bisa diambil hikmah atau pelajaran omongan gua yang dari tadi gitu kan, yang tadi. Ya harapan gua kalau misalnya lu pada masih belum tahu mau ngapa-ngapain, cobalah bergerak sendiri tanpa harus lu menunggu keajaiban datang. Misalnya keajaibannya menunggu dari saudara lo yang udah sukses, lu mengharapkan saudara yang sudah sukses itu nawarin lu sebagai, lu jadi kerja ini deh di project gua, lu jadi kerja ini deh, mending lu kerja di gua, nggak usah nunggu saudara atau orang tua siapapun, geng. Soal perut, soal rezeki, semua nggak kenal saudara, asal lu tahu gitu. Jadi mendingan lu kembangin dirimu sendiri, nggak usah harus mikirin ke yang lain. Omongan-omongan orang yang nggak berguna nggak usah lu tanggepin, mending lu berjalan dengan sendirinya aja. Orang sukses nggak ada yang tahu kok prosesnya kayak gimana. Oke, cukup sekian ya. Selamat. Nanti kita bakal ketemu lagi kalau misalnya video ini rame yang komen. Oke? Sayang, pengen apa? Dikit amat deh. Astagfirullahaladzim, lu nggak ngomong dong, pura-pura kali. Lu pagi ngajak curhat aja lu sama gua lu.